Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama kami di channel Yayasan Jatirojo, yayasan atau channel penggali donasi anak yatim. Oke, di sini to the point saja. Saya akan penuhi janji saya dari video sebelumnya. Saya pernah janji akan membahas rumus Excel yaitu CON. Karena rumus Excel CON ini mempunyai 4 turunan, yaitu CON itu sendiri, CON A, CON F, dan CON F. Baik, kita akan bahas satu persatu rumus itu, tapi sebelum meneruskan videonya jangan lupa subscribe, like, share, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng agar Anda mendapat notifikasi pertama kali jika saya update video terbaru. Karena apa yang Anda lakukan akan mendapatkan nilai ibadah sedikit banyak, akan bernilai ibadah, karena dari iklan yang tampil di channel ini 50%-nya didonasikan untuk anak-anak yatim. Terima kasih atas kesadarannya. Oke, kita langsung buka saja untuk aplikasi Excel-nya, yaitu aplikasi pengolah angka. Di sini sudah saya persiapkan terkait masalah rumus yang membahas rumus CON yang mempunyai 4 macam rumus, yaitu CON, CON A, CON F, dan CON F. Jadi keempat rumus ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda, artinya tidak sama. Untuk itu, mari kita langsung saja kita bahas. Untuk rumus CON kegunaannya yaitu untuk menghitung sekelompok sel atau range atau kolom yang di situ yang dihitung bukan penjumlahan atau angkanya, yaitu format penulisannya. Seperti di sini di CON yang berwarna kuning ini, di sel nomor 5 sampai 11 ini akan dihitung ke bawah yang format penulisannya berupa angka. Artinya bukan berupa teks atau huruf. Untuk rumus CON ini dia tidak akan menghitung huruf, tetapi hanya angka yang dihitung. Tetapi dia juga tidak akan menghitung sel yang kosong, artinya yang dihitung sel-sel yang sudah diisi berupa huruf. Oke, kita akan coba langsung, karena di sini rumusnya sudah saya siapkan agar lebih cepat untuk tutorialnya. Untuk penulisannya sama dengan CON, kemudian buka kurung, kita langsung bisa blok bagian yang akan kita inginkan yang kita hitung, atau yang kita hitung format penulisan yang berupa angka. Bisa kita langsung blok seperti ini. Nah, setelah sesuai yang kita inginkan baru kita enter. Dia akan menghitung dengan sendirinya. Nah, seperti ini. Jumlahnya 5. Yang format penulisannya berupa angka. Coba kita hitung apakah benar 5. 1, 2, ini tidak dihitung, 3, 4, 5. Nah, karena di sel 7 dan 11 ini tidak berupa angka, dia tidak akan dihitung. Artinya dia hanya menghitung yang berformat atau angka saja, bukan format huruf. Itu pun juga tidak akan dihitung jika dikosongi. Ini akan saya hapus 1, dia akan jumlahnya akan berkurang 1. Coba lihat. Nah, dia akan berkurang menjadi 4. Nah, itulah fungsi CON di rumus Microsoft Excel. Fungsinya kurang lebih seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, untuk selanjutnya yaitu rumus CON A. Rumus CON A ini digunakan untuk menghitung, hampir sama dengan CON, tapi di sini kalau CON A dia menghitung semua yang diisi, kecuali yang dikosongi. Dia tidak akan dihitung oleh rumus CON A. Oke, kita langsung saja coba rumusnya. Di sini juga sudah saya persiapkan, sama dengan CON A, buka kurung, kemudian kita blok sel atau kolom mana yang kelompok yang akan kita hitung. Kita blok langsung, kita geser, drag and drop, dan kemudian kita enter. Nah, kemudian dia akan muncul jumlahnya yang sudah terisi. Dia tidak melihat formatnya. Begitu dia diisi, ada tulisannya, dia akan dihitung dengan rumus ini. Coba kita hitung apakah benar jumlahnya dari mulai 88 ini. 1,
2, 3, kosong tidak dihitung karena tidak terisi, 4, 5, 6. Nah, inilah fungsi rumus kon A. Artinya dia menghitung semuanya, artinya entah itu format angka, huruf, dia akan dihitung oleh rumus ini. Kecuali yang dikosongi dia akan tidak dihitung. Nah, sampai di sini sudah tahu perbedaan rumus kon dan kon A. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas yang kontif. Kontif ini dia lebih dititik beratkan kepada kriteria yang lebih spesifik. Artinya menghitung sekelompok sel dalam kelompok tulisan, huruf, angka, ataupun apapun lah itu di sebuah kelompok sel atau kolom, dia lebih meminta spesifiknya. Artinya kita ingin menghitung apa di situ. Kalau di sini ada kelompok seperti nama barang, sapu, kemoceng, kapur. Kalau kita ingin menghitung jumlah sapu berapa, ya dititik beratkan kepada kriterianya atau yang lebih spesifik. Oke, langsung saja kita coba rumusnya. Di sini sama dengan kontif. Selanjutnya sel atau kolom mana yang akan kita isi atau kita inginkan apa yang kita hitung di situ. Kita blok. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kriterianya apa yang kita inginkan yang dihitung di sini. Kalau kita menginginkan katakanlah sapu, ya kita tuliskan, kemudian kita berikan koma. Di sini untuk penunjuk penulisannya pun mungkin dari aplikasi Microsoft ini, Excel ini mungkin tidak sama. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Kalau di Microsoft Excel sini sudah saya pelajari, dia menggunakan koma. Kemudian string atau tanda 2 di atas. Kemudian spesifikasi yang kita inginkan. Karena kita ingin mengetahui jumlah sapunya berapa penulisannya, kita tinggal tulis sapu. Kemudian string atau koma 2 di atas, nah kemudian tutup kurung. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, kemudian dia akan menunjukkan bahwa penulisan sapu itu ada 2 kali. Coba kita hitung di sini. 1, kemudian 2. Nah, berarti dia digunakan untuk mengetahui jumlah secara spesifik barang yang akan kita hitung. Artinya jenisnya, jenis barang apa di situ. Nah, ini biasanya digunakan untuk manajemen, mungkin untuk di supermarket yang menggunakan basis barcode seperti itu. Oke. Di sini coba kita ganti yang pensil ini menjadi sapu. Apakah berubah jumlahnya? Nah, ia akan berubah dengan sendirinya. Nah, itulah fungsi kontif. Artinya dia lebih cenderung dititik beratkan kepada kriteria yang lebih spesifik. Oke, selanjutnya kita akan bahas masalah konif. Konif ini tidak jauh beda seperti kontif. Dia menghitung tetapi kriterianya lebih dari 1. Contoh, kita akan gunakan di sini kan kriterianya 1, yang kita inginkan hanya sapu. Di sini kalau konif dia menggunakan kriteria lebih dari 1. Contoh, kita akan menggunakan kriterianya yang lebih dari 1. Sama dengan kontif. Kemudian yang kita inginkan untuk ring yang pertama apa? Katakanlah di sini siswa yang berjenis laki-laki. Kita blok. Kita menginginkan jumlah jenis kelamin laki-laki. Sama seperti yang sebelumnya, kita berikan tanda koma, tergantung penulisannya, mengikuti penulisannya, kemudian string, kemudian L, kemudian spesifikasi atau kriteria yang kedua, yang kita inginkan adalah nilai. Laki-laki yang bernilai mungkin 80 berapa, tinggal kita masukkan lagi, koma, kemudian kita blok yang kita inginkan, kolom yang kita inginkan ya di sini. Selanjutnya koma lagi. Sekali lagi untuk penulisan sintaknya itu berbeda-beda. Biasanya menggunakan titik koma. Kalau di sini
karena formatnya menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Kemudian saya menginginkan yang laki-laki yang bernilai 80 berapa. Kemudian baru kita tuliskan kriteria yang lebih spesifik. Kalau angkanya kita inginkan 80, ya kita tinggal berikan string 80, string lagi, kemudian tutup kurung. Kemudian kita enter, coba kita lihat di sini. Nah, dia akan muncul nilai 2. Jika kita ingin membacanya rumus ini, kurang lebihnya di kolom C, sel 5-11, laki-lakinya berjumlah 2 yang mendapatkan nilai 80. Yaitu Iwan dan Roni di sini. Nah, inilah kegunaan rumus kontef. Nah, ini Iwan ini 80. Kemudian Roni dulu 80, kemudian baru Iwannya 80. Oke, selanjutnya kita lebih spesifik lagi yang kita inginkan. Di sini yang lebih dari 80. Coba kita lihat yang lebih dari 80. Kita beri kurang aja, karena metode saya tidak bisa. Nah, kurang dari 80, ya cuman 1 laki-laki. Nah ini, Budi namanya. Oke, mungkin ini sedikit yang saya bisa share, sedikit mungkin pengalaman, bukan ilmu, karena saya bukan guru, hanya mungkin tambahan pengetahuan saja, mungkin bisa sekedar untuk menambah keilmuan terkait rumus Excel. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng. Semoga barokah fitini atal akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.